kullu 'adwin khuliqa li fi'lin khas. Semua anggota tubuh ini, anggota batin bahkan, dia punya tugas yang beda-beda. Maka ketika cara cek organ kolbu saya itu bermasalah nggak? Fa'alamatuhu, ciri-ciri kalau dia bermasalah, ada penyakit di dalamnya, ayyata'azzar minhu dzalikal fi'l, dia terhalang atau tidak sanggup untuk menunaikan tugasnya. Tugas kolbu apa? Mengingat Allah. Kenapa ketika sholat kita susah khusyuk? Berarti ada yang tidak beres di kolbunya. Seperti antum itu ketika kerja gak bisa fokus, gak bisa ngetik, ada masalah di badannya. Mungkin badannya gak sehat, atau pikirannya lagi terganggu, lagi stres. Maka yang harus dilakukan apa? Rehat sebentar. Ada rehat yang bisa dibuat sendiri, ada yang tidak. Kalau sakitnya sudah parah, harus diinap, itu cukup nggak pakai Panadol? Cukup nggak pakai habatus sauda? Cukup nggak pakai ruqyah? Enggak, harus datang ke dokter. Begitu juga ketika kolbu itu sudah berhari-hari tidak khusyuk, mesti cari guru yang bisa mengajarkan khusyuk. Kolbu itu nggak konek-konek zikir kok nggak enak, zikir kok nggak enak, baca Quran kok nggak nikmat. Antum itu udah wajib. Kalau nggak disebut zalim. Nah ini makna dari sini. Kalau tidak, maka ada indikator kalau kolbu itu sudah dikuasai oleh cinta selain Allah Ta'ala. Kolbu yang sehat cintanya cuma kepada Allah, cenderung cuma kepada Allah. Ketika kolbu sudah tidak cinta kepada Allah, maka dia mengalami penyakit-penyakit rohani yang lain. Maka dulu katakan, ya, kita loncat aja kalimatnya, annal insana arafa kulla syai'. Seandainya manusia itu mengenal segala sesuatu, lakin lam ya'rifillah, tapi tidak kenal Allah Ta'ala, ka'annahu lam ya'rif syai'an, sama aja dia dengan tidak kenal sesuatu. Teman-teman semua, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, Allah ketika mengatakan wa'allama Adam al-asma'a kullaha, kami ajarkan semua nama kepada Nabi Adam. Tapi sebelum itu, Nabi Adam itu mengenal Allah dulu. Kalau kita kan kebalik, kenal alam dulu baru kenal Allah. Itu namanya metode filosof dan ahli kalam, ahli akidah, ahli tauhid. Melihat alam, melihat teks, melihat tulisan, kemudian ada teori tentang Allah, atau alam ini bukti Allah. Ini beda ahli kolbu dengan ahli akidah. Ahli akidah kita sebut ahli kalam, muslim teologi, teologi muslim, teolog muslim. Mereka buat hujjah-hujjah akliyah, alasan-alasan rasio. Misalnya alam ini ada, pasti ada yang mengadakannya. Siapa yang mengadakannya? Oh, nggak mungkin kamu, nggak mungkin kamu, nggak mungkin kamu, gitu. Akhirnya sampailah kepada Allah. Itu namanya hujjah akliyah. Mengenal Allah tapi bukan dari Allahnya, tapi dari makhluk Allah. Sama dengan kita mau mengetahui suatu makanan, misalnya kita mau tahu namanya, kalau di Betawi minuman apa tuh namanya? Bir peletok. Mau tahu bir peletok, tapi kemudian nggak ada contohnya. Akhirnya kita kasih tahu, bir peletok itu mirip kayak jahe, tapi dikasih pewarna alami dari pohon tertentu misalnya. Rasanya kira-kira begini. Lalu kita ingat, oh kira-kira, oh iya. Akhirnya masuk dalam pikiran. Ini yang disebut ma'qul, dapat dicerna oleh akal. Teman-teman semua, lihat beda. Ketika antum mau mengenalkan bir peletok sama saya, terus bawa langsung, nih loh Ustaz, bir yang halal, nah, kan aneh tuh, bir kok halal? Lalu saya coba langsung, oh terasa, oh ini, perlu penjelasan nggak? Justru saya yang akan jelasin nanti. Oh rasanya begini ya. Nah ini bedanya antara ahli kolbu dengan ahli akal. Kira-kira lebih keren yang mana? Lebih kok keren yang kolbu. Kenapa orang nggak mau naik ke situ? Kenapa kita berhenti di arogansi intelektual kita? Gelar S1, gelar S2, saya kiai, kayak saya ustadz, saya jago baca kitab, saya seorang eksekutif muda, bla bla bla. Kenapa kita berhenti di situ? Kok nggak mau naik? Makanya khusyuk nggak nyampe-nyampe, karena khusyuk nggak bisa pakai akal. Akal itu tidak punya tugas namanya khusyuk. Akal itu harus liar. Dia harus mikir, nanya terus. Jadi antum itu kalau masih nanya, sebenarnya bentuknya gimana sih, rasanya kayak gimana? Karena barangnya belum ada. Perlu ada analog. Tapi ketika kita sudah mencoba, pertanyaan hilang. Benar? Ya. Nah ini ahli qalbu.